Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 10 yang berbunyi, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup bukan sekedar memiliki keyakinan iman. Di dalam kurun waktu jauh sebelum mengalami perjumpaan dan dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus serta dipakainya sebagai pekabar Injil bagi orang bukan Yahudi, Rasul Paulus merupakan orang Israel dari suku Benyamin yang asli, yang dididik dengan teliti di bawah pimpinan gurunya Gamaliel. Dia sangat memahami dan sebagai pakar hukum Taurat. Rasul Paulus bahkan dengan berani mengklaim dirinya tidak bercacat dalam menaati hukum Taurat. Dengan menganiaya pengikut Kristus, ia menunjukkan loyalitasnya akan hukum Taurat. Akan tetapi, semua ilmu pengetahuan dan keyakinan iman percayanya melalui hukum Taurat tersebut tidak akan mampu menghasilkan suatu pertobatan dan perubahan di dalam diri Rasul Paulus. Hingga akhirnya Rasul Paulus bertemu dengan Kristus secara pribadi. Pengalaman itulah semua yang membuat Rasul Paulus menyadari bahwa pengenalan dan mengalami Kristus secara langsung merupakan hal yang terutama yang memampukan dirinya untuk menemukan dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Memiliki pemahaman secara objektif terhadap Allah dan firman kebenarannya itu merupakan hal yang berbeda dengan mengalami Allah secara langsung. Meyakini bahwa Allah Bapa adalah kasih dan adil tidaklah cukup hingga kita mengalami sendiri kasih dan keadilan Allah itu sendiri dalam hidup kita. Hanya ketika berelasi kepada Allah secara langsung, pasti kita dimampukan untuk mengalami pertumbuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sejati itu. Mari kita andalkan sepenuhnya campur tangan maupun pertolongan dari kuat kuasa Roh Kudus di dalam membangun relasi atau hubungan kita dengan Tuhan Allah Bapa kita yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus setiap harinya untuk terus mengalami hubungan itu dengan baik, bukan sekedar berhenti pada ilmu pengetahuan belaka saja. Marilah kita tanya pada diri kita masing-masing, apakah selama ini sebagai orang Kristen, orang yang beriman percaya kepada Kristus, hanya sekedar tahu dan hafal tentang inti terdalam dari arti dan maksud Injil Kristus serta kisah-kisah tentang kebaikan dari Tuhan Allah di dalam Kristus itu? Ataukah kita mengalami Injil Kristus serta merasakan akan kebaikannya, segala kebaikannya itu? Oleh sebab itu, marilah ingat akan apa yang memang harus kita lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri, sebagaimana diingatkan yang dituliskan di dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13 ini. "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Amin.
Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini telah mengingatkan kami bahwa benar hidup bukan sekedar memiliki keyakinan, iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi kami harus senantiasa mau mengerjakan apa yang memang menjadi kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kami setiap harinya, supaya di dalam kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu seperti pada hari ini, kami sungguh-sungguh telah diingatkan, bukan hidup sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, tetapi harus juga mengalami akan adanya mukjizat, akan adanya keajaiban yang senantiasa muncul dalam diri kami, karena hidup kami ini sendiri adalah suatu keajaiban yang sungguh tidak bisa dibuat oleh manusia itu sendiri. Semua adalah serba kasih karunia maupun berkat Tuhan dalam hidup kami, sehingga ketika kami juga harus mengalami sesuatu yang tidak nyaman, tidak indah dalam hidup ini, Bapa, tolong kami agar kami juga boleh dibebaskan dari segala kuasa sakit penyakit apapun yang mengganggu diri kami ini, agar kami boleh mengalami hidup yang sungguh indah, yang damai dengan Tuhan, juga di dalam mengatasi segala pergumulan apapun yang sedang ada pada diri kami, terlebih pada penyakit-penyakit rohani kami maupun jasmani kami. Pasti Tuhan tidak pernah membiarkan kami tersiksa di dalamnya. Pasti Tuhan tolong kami melalui sarana obat dan perawatan yang dilakukan melalui diagnosa dokter maupun juga perawat. Semuanya itu dengan obat yang digunakan memungkinkan kami dapat pulih dan sembuh dari gangguan kuasa sakit penyakit apapun juga. Bapa, seluruh persoalan dan pergumulan yang sedang kami hadapi ini juga kami yakin dan percaya kalau dipakai oleh iblis untuk mencobai kami, maka seluruh pencobaan-pencobaan itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kami. Kami percaya semua pasti punya solusi yang terbaik menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.